Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras. Pertemuan marketing strategik sesi 13, temanya adalah strategi sosial media. Sosial media merupakan satu pola marketing dalam bentuk sistem aplikasi yang menggunakan teknologi berbasis website atau aplikasi yang dapat mengubah suatu komunikasi ke dalam bentuk dialog interaktif. Beberapa contoh sosial media yang banyak digunakan adalah YouTube, Facebook, blog, Twitter, dan lain sebagainya. Pengertian sosial media dalam media online atau daring yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara online di internet. Di sosial media, para penggunanya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, networking, dan bersosialisasi kegiatan mereka masing-masing. Dimensi sosial media marketing atau pemasaran sosial media terdiri dari 5 dimensi, yaitu hiburan atau entertainment, interaksi atau interaction, viral atau trendiness, kemudian customisasi atau customization, dan word of mouth atau WOM yang lebih dikenal secara lisan, komunikasi secara lisan. Kemudian mari kita lihat satu persatu daripada dimensi tersebut. Apa yang dimaksud dengan dimensi hiburan atau entertainment, yaitu hasil dari kesenangan dan permainan yang timbul dari pengalaman lewat sosial media. Jadi di sini perspektif hedonis memandang pengguna sosial media sebagai pencari kesenangan yang sedang dihibur dan terhibur, serta mengalami kegembiraan. Atau singkatnya, hiburan di dalam sosial media ini adalah sesuatu yang dapat menyebabkan orang itu menjadi senang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interaksi atau interaction, di mana interaksi di dalam sosial media secara mendasar mengubah komunikasi antara merek dan konsumen. Interaksi sosial adalah suatu motivator penting untuk menciptakan terwujudnya konten. Melalui sosial media dapat memberikan bantuan kepada konsumen dan tempat untuk berdiskusi dan bertukar ide. Interaksi sosial di mana pengguna yang berkontribusi pada platform sosial media untuk bertemu dengan orang yang berpikiran sama, berinteraksi, dan berbicara dengan mereka tentang produk atau merek yang spesifik. Dimensi yang lain adalah viral atau trendiness. Konsumen lebih sering beralih ke berbagai jenis sosial media
untuk memperoleh informasi. Karena mereka lebih mempercayai sumber informasi dari perusahaan hingga komunikasi yang disponsori melalui kegiatan promosi tradisional. Jadi dengan kita menggunakan sosial media, maka akan dengan cepat satu informasi itu dapat diakses ke seluruh sosial media yang ada. Seperti kita melihat pada beberapa hari yang lalu ada debat Capres dan Cawapres, di mana kita melihat semua platform sosial media meliputnya, sehingga debat Capres ini menjadi sangat viral ya. Berikutnya adalah dimensi kustomisasi. Pesan yang diposting berdasarkan pengunjung yang dituju. Ada dua jenis postingan, tergantung pada tingkat kustomisasi pesan, yaitu pesan yang disesuaikan dan siaran yang dibutuhkan atau dilakukan. Pesan yang disesuaikan menargetkan hanya orang tertentu atau pengunjung yang jumlahnya kecil. Contohnya posting di Facebook. Sedangkan sebuah postingan merupakan isi pesan yang menargetkan siapa saja yang tertarik, itu dapat diberikan contoh pada Twitter ya. Jadi semua orang yang menggunakan Twitter itu bisa melihat secara bersamaan ya di berbagai penjuru dunia. Kemudian kita bisa melihat dimensi word of mouth atau WOM. Media sosial dapat menghubungkan interaksi antara konsumen online ke konsumen lainnya tentang merek melalui mulut ke mulut atau secara lisan. WOM memiliki kredibilitas, empati, dan relevansi yang lebih tinggi bagi konsumen dari sumber informasi yang dibuat oleh marketer di website. Sosial media adalah alat yang ideal untuk WOM ini, karena konsumen dapat menghasilkan dan menyebarkan informasi satu merek kepada teman, rekan, dan kenalan lainnya tanpa batasan. Baik, rekan-rekan semua, saya akan diskusi lebih dalam tentang dimensi sosial media marketing ini dari sisi dimensi sama beberapa sosial media. Di sini saya ambilkan contoh sosial media yang saya gunakan adalah YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan Twitter. Pada dimensi yang pertama yaitu hiburan atau entertainment, YouTube itu ada, TikTok ada, Instagram ada, Facebook ada, dan Twitter ada. Jadi kelima sosial media ini semuanya dimensi ini memiliki ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya tentang interaksi, di mana YouTube ada
TikTok ada, Instagram ada, Facebook ada, Twitter juga ada. Dimensi viral itu menunjukkan bahwa YouTube ada, TikTok ada, Instagram ada, Facebook juga ada, Twitter juga ada. Selanjutnya untuk dimensi kustomisasi, YouTube ada, TikTok ada, Instagram ada, Facebook juga ada. Dimensi word of mouth atau WOM, YouTube ada, TikTok ada, Instagram ada, Facebook ada, Twitter juga ada. Kalau kita melihat dari tampilan tabel tersebut, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter itu termasuk di dalam sosial media marketing ya, karena memenuhi dimensi yang ada, yaitu hiburan, interaksi, viral, kemudian kustomisasi dan word of mouth. Sementara kalau kita diskusi, kalau stasiun TV itu termasuk sosial media marketing bukan? Nah, untuk menjawabnya kita harus tes melalui dimensi ini. Kalau mereka memenuhi 5 dimensi ini, artinya stasiun TV tadi ini masuk di dalam sosial media marketing ya. Sosial media marketing. Jadi kita coba ambil contoh. Kalau salah satu TVA ya, TVA, stasiun TVA. Kita sebut aja TVA ya. TVA itu dia dimensi hiburannya punya enggak? Ada. Kalau memang lagi menyiarkan, ya kan? Jadi jawabannya ada. Kemudian interaksi. Bisa enggak interaksi yang selalu dibutuhkan? Tidak ada ya. Kemudian bisa enggak viral? Nah, sekarang viral itu bisa berkomunikasi dengan semua platform sosial media. Sekarang masalahnya TVA tadi bisa enggak berhubungan langsung? Ternyata tidak. Dari beberapa contoh tadi, apabila ada satu saja dimensi itu tidak terpenuhi, maka stasiun TV tidak termasuk sosial media marketing. Ya, sosial media marketing. Tetapi dia sebagai sosial media yang sifatnya offline ya, bukan sebagai online tapi sosial media yang bersifat offline. Baik, rekan-rekan semua, saya akan ajak Anda untuk mengetahui fungsi sosial media. Jadi setelah kita memahami pengertian sosial media dan dimensinya, tentunya kita juga perlu mengetahui apa fungsi daripada sosial media tersebut. Jadi kalau kita membaca dari beberapa literatur, maka fungsi sosial media itu dapat dijelaskan menjadi 5. Yang pertama, memperluas interaksi sosial media dengan satu manusia dengan manusia yang lain dengan memanfaatkan teknologi internet
dan website. Kemudian yang kedua, menciptakan komunikasi dialogis antara banyak audiens. Jadi di sini berlaku many to many, ya. Jadi dialog dengan banyak orang, ya. Banyak orang dengan banyak orang itu. Selanjutnya yang ketiga, melakukan transformasi manusia yang dulunya pemakai isi pesan berubah menjadi pesan itu sendiri. Nah, ini penting nih ya, melakukan transformasi manusia yang dulunya pemakai isi pesan berubah menjadi pesan itu sendiri. Ya, yang dulunya kita hanya menggunakan berita, membaca berita, sekarang bisa menjadi menciptakan berita itu sendiri ya. Yang keempat, membangun personal branding bagi para pengusaha ataupun tokoh masyarakat. Jadi dengan adanya sosial media ini, maka orang secara personal dapat membranding dirinya, ya, membranding dirinya atau menjadikan dia itu mempunyai satu branding ya, sama merek gitu loh, merek. Sebagai contohnya ada namanya YouTuber ya, A, YouTuber B segala macam karena dia banyak membuat konten-konten pada akunnya mereka masing-masing, ya kan? Kemudian yang kelima, sebagai media komunikasi antara pengusaha ataupun tokoh masyarakat dengan para pengguna sosial media lainnya. Jadi sekarang banyak tokoh-tokoh masyarakat seperti anggota DPR, kemudian kelompok-kelompok YouTuber atau apapun, dia bisa membuat satu konten sehingga ada satu interaksi ya antara tokoh tersebut kepada netizen ya, kepada netizen. Baik, saya lanjutkan rekan-rekan semua, yaitu kita akan membahas tentang tujuan sosial media. Seperti yang disebutkan pada definisi sosial media, salah satu tujuannya adalah sebagai media komunikasi alternatif bagi masyarakat. Jadi berikut ini adalah beberapa tujuan menggunakan sosial media secara umum. Yang pertama, untuk aktualisasi diri. Bagi sebagian besar orang, sosial media merupakan tempat untuk aktualisasi diri. Mereka menunjukkan bakat dan keunikan di sosial media, sehingga dapat dilihat oleh orang banyak. Tidak heran mengapa saat ini banyak artis berlomba-lomba untuk mempunyai akun yang berfungsi, yang mempunyai tujuan aktualisasi diri. Selanjutnya yang kedua, membentuk komunitas. Komunitas online sangat mudah ditemukan saat ini, baik itu di situs forum maupun di situs social network lainnya. Sosial media menjadi wadah tempat berkumpulnya masyarakat online yang memiliki
minat yang sama untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi atau pendapat. Hal ini bisa kita buktikan saat ini apabila kita bergabung dalam satu komunitas baru, contohnya relawan. Karena kita sekarang itu sedang dalam musim kampanye, maka muncul banyak komunitas-komunitas relawan, di mana ada relawan masing-masing calon presiden. Nah, di situ ada relawan A, relawan B, relawan C, ya, di mana masing-masing kelompok-kelompok ini membuat bentuk-bentuk komunitas dalam bentuk grup, baik itu grup WA maupun grup sosial media yang lain. Jadi di sini kita bisa melihat dengan adanya sosial media ini masing-masing orang dapat membentuk komunitas dengan kesamaan kesenangan, ya. Baik itu hobi, baik itu pikiran, pendapat, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menjalin hubungan pribadi. Sosial media juga berperan penting dalam aktivitas menjalin hubungan personal dengan orang lain secara pribadi. Ada banyak sekali pengguna sosial media yang menemukan pasangan hidup, sahabat, rekan, bisnis di sosial media. Jadi kita bisa melihat banyak hal yang dapat kita temui tentang suatu sosial media yang berfungsi untuk menjalin hubungan pribadi. Selanjutnya yang keempat yaitu media pemasaran. Pengguna sosial media yang jumlahnya sangat banyak tentu saja menjadi tempat yang sangat potensial untuk memasarkan sesuatu. Bisnis online yang banyak berkembang sekarang ini banyak dipengaruhi oleh sosial media sebagai tempat promosi. Karena memang sosial media itu diarahkan salah satunya adalah sebagai media pemasaran. Karena kalau kita melihat semua sosial media yang ada saat ini fungsinya adalah sebagai sarana pemasaran online. Apa yang dimaksud dengan jenis sosial media? Kalau kita membaca buku yang ditulis oleh Kotler dan Keller, dia mengemukakan terdapat 3 platform utama dalam sosial media. Yang pertama ada online community and forum. Jadi forum komunitas online. Ada berbagai bentuk dan ukuran komunitas online dan forum yang mana banyak dibuat oleh pelanggan atau kelompok pelanggan tanpa ada hubungannya dengan komersil ataupun afiliasi perusahaan. Beberapa komunitas online dan forum ini didukung oleh perusahaan yang anggotanya berkomunikasi dengan perusahaan dan satu sama lain
dengan melalui postingan. Kemudian pengiriman pesan, juga chatting yang berdiskusi tentang minat khusus yang dapat berkaitan dengan produk perusahaan dan merek. Jadi sebagai contoh di sini saya memberikan contoh yaitu adanya grup WhatsApp ya. Jadi memang sosial media WA ini atau WhatsApp ini sekarang ini sangat luas digunakan di seluruh dunia ya, di seluruh dunia. Yang kedua, blog. Jadi jenis sosial media yang kedua adalah blog. Ada sekitar 3 juta pemakai blog dan mereka sangat bervariasi. Sebagian dalam bentuk blog pribadi untuk teman-teman dekat dan keluarga. Dan ada juga yang lainnya dibuat untuk menjangkau dan mempengaruhi khalayak luas. Contoh blog yaitu ada namanya paperprint.com atau bisa juga artikel.center. Nah, itu bisa juga. Itu salah satu atau dua contoh tentang blog. Sekarang jenis yang ketiga adalah social network atau jaringan sosial. Di mana jaringan sosial sudah menjadi kekuatan utama baik pada bisnis, konsumen, dan juga pemasaran bisnis ke bisnis, B2B ya. Salah satunya adalah Facebook, Messenger, Twitter, dan lain-lain. Jaringan yang berbeda itu menawarkan manfaat yang berbeda untuk perusahaan. Jadi saya ambilkan contoh yaitu Facebook dapat dibuka lewat laptop. Jadi di sini kita tidak harus membuka Facebook itu lewat HP. Jadi semua sosial media ini sekarang bisa dibuka melalui laptop ya, yaitu adanya social network atau jaringan sosial. Baik, rekan-rekan semua, saya akan coba jelaskan tentang sosial media bagi pendidikan. Jadi sosial media bagi pendidikan itu begitu booming semenjak adanya istilah pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang terjadi adanya COVID-19. Di mana PJJ ini merupakan pembelajaran yang ditempuh dari jarak jauh secara online. PJJ ini adalah cara belajar daring untuk menghindari tatap muka diganti dengan tatap maya. Karena orang pada saat itu takut dengan tertular COVID-19 ya. Cara belajar tatap maya tidak sama dengan cara belajar tatap muka. Cara belajar tatap muka adalah murid datang di kampus dan masuk kelas. Guru mengejar di depan kelas dengan menggunakan multimedia dan laptop. Namun pada saat PJJ, semua materi sudah disiapkan seperti modul, bahan presentasi PowerPoint, kuis, dan tugas. Berikut video materi pendukung. Untuk
terjadi proses PJJ ini, pihak kampus telah menyediakan sistem informasi pendidikan yang dilakukan, yaitu sistem informasi akademik. Bisa juga disingkat dengan SIAKAD atau apalagi ya, terserah dari masing-masing kampusnya. Kemudian sistem ini berfungsi sebagai tempat menyimpan data-data akademis seperti modul, kuis, tugas PPT, data administrasi dosen, mahasiswa, dan daftar nilai. Agar mahasiswa dapat mengakses sistem ini ke dalam perangkatnya, maka mahasiswa harus mempunyai link dan password dari pihak akademik. Untuk komunikasi antara dosen dan mahasiswa dapat digunakan aplikasi berbagai macam yang sekarang ini sudah tersedia dengan mudah, seperti Google Meet, Zoom, dan lain-lain.